sinar mentari desa dalam peningkatan pendapatan asli desa. Merdeka, padaku negeriku yang mulia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah. Makanya kenapa peningkatan daripada kapasitas aparatur desa mengetahui pemahaman hukum ya terkait dengan pendapatan asli desa. Nah, nanti kita di sini melihat dari berbagai perspektif, dari perspektif korupsinya nanti, kemudian dari perspektif tata negara tentang pembuatan kodes keuangan nanti, kemudian di sektor UMKM-nya dari Ibu Indi nanti. Ini memberikan sinergi kepala desa ya, antara kampus dan pemerintah desa agar desa Karangan ini menjadi mandiri. Kemudian apa lagi? Sejahtera dan berkeadilan. Nah, jalan-jalan ke desa Karangan. Jangan lupa memberi pelabuyu. Pejuang pun telah dilakukan. Semoga istiqomah jaya selalu. Sekali lagi para ketua kawan, ketua muda dan lain-lainnya desa Karangan, dan terkhusus yang saya cintai mahasiswa semester 3 Lek 2 yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir, yang saya hormati jajaran struktural sekolah Negeri Sukabumi terkait dengan bagaimana kita membangun desa. Dalam Astagita Presiden Republik Indonesia, ini makin keren sekarang ini kalau penataran soal Astagita, bahwa bagaimana kita membangun negara ini, membangun provinsi ini, membangun kota Prabu ini didasarkan dengan membangun desa. Jadi desa itu tulang punggung, fondasi pembangunan nasional Karangan. Nah, dana-dana inilah yang menjadi problem di dalam tata kelola. Kenapa menjadi problem di dalam tata kelola keuangan desa ini? Setiap bulan di awal atau setiap akhir bulan datang ke masing-masing rumah untuk membayar bagaimana memungut sampah dari masing-masing halaman rumah yang dibangun di dalam konteks pengelolaan sampah yang pertama. Saya pantun sedikit ya Pak ya, yang cakep ya. Jalan berliku menuju ke Karangan. Singgah sebentar melihat kami. Hadir bersama di desa Karangan. Bersama belajar hukum dengan sebagainya. Adalah produknya, produk daerah desa Karangan. Dari yang saya lihat sampai di sini, lokasinya karakternya unik, terletak di daerah yang dekat dengan tol. Yang pertama, itu sebenarnya potensi yang sudah ditemukan Pak Bambang tadi. Kemudian ada kekayaan budayanya. Prabu Muli itu saya kenal banyak budaya. Kemudian demografi penduduknya, yang saya tahu Pak Ades tadi menceritakan sebenarnya penduduk banyak. Sekitar 1.500 untuk desa Karangan, ya. Nah, infrastruktur dasarnya, ketersediaan listriknya mungkin lebih, karena dia aktifnya sudah lebih bagus. Lihat dari populasi desanya, wilayah desanya, kemudian fasilitas, karena dananya lebih besar itu. Kondisi terkini di desa Karangan ini nanti silakan dikoreksi. Kondisi excitingnya sebenarnya di sini terdapat 47 unit UMKM. Kenapa saya tahu? Karena wilayah Prabu-Muli kami termasuk pembinanya dari Dinas Koperasi kemarin itu. Mulai di tahun 2022 setelah Covid sampai di tahun 2024, termasuk saya itu adalah pembina untuk peningkatan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan. Saya sudah pernah memberikan bentuk pembinaan, salah satunya di Kota Prabu-Muli ini, yang tadi saya sempat ceritakan sama Pak Kades. Hasil dari Kota Prabu-Muli ini salah satunya yang paling banyak dikenal orang di jalanan yaitu nanas. Nah, tapi kita berpikir mungkin masyarakat nanas itu cuma bisa dijadikan makanan. Salah satu pembinaan dari kami yaitu serat nanas. Serat nanas itu bisa dijadikan kain. Itu sudah menjadi ciri khas Kota Prabu-Muli. Dan itu sampai di gerainya Gria Agung Bupati.
Gubernur Sumatera Selatan. Itu sudah dititipkan di situ. Hanya saja pada saat pelaksanaan pembinaan, dia juga di bawah binaan juga ada program CSR tingkat ekonomi bagi masyarakat desa. Nah, saya mau tanya nih, yang di ruangan ini ada nggak dari PKK? Perwakilan PKK? Ada? Ibu-ibu PKK semua ini? Iya. Kegiatannya apa, Bu? Kalau PKK nih, jangan arisan dimulai dari mana? Dimulai dari PKK-nya. PKK-nya digerakkan. Bagaimana caranya? Satu, strategi satu. Mereka lebih tahu dengan yang namanya makanan, bagaimana komposisinya sehat. Nastar mungkin ya, makanan-makanan yang berciri khas yang masyarakat desa itu yang tahu bagaimana higienisnya suatu makanan. Tiga narasumber ini kita bisa mengambil intisarinya. Pertama disampaikan oleh Pak Amin, ini bagaimana dalam pengelolaan dana desa, income dari desa itu kita aman dari masalah hukum, yaitu tidak dengan korupsi. Kemudian dari Pak Bambang ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bagaimana kita membuat sebuah regulasi atau peraturan sehingga segala apa yang kita lakukan itu bersifat legal dan tidak memberikan efek hukum bagi kita. Kemudian dari Ibu Binti Arista ini bagaimana kita mengoptimalisasikan UMKM yang ada di desa kita untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baiklah, jadi mungkin dimulai dari saya dulu. Jadi terkait potensi di desa, ya. Potensi di desa Karangkat ini sudah lumayan. Jadi penggerak BUMDes ini sampah nantinya itu, ya. Penggerak sampah ini adalah BUMDes sebenarnya. Ya. Jadi kami dari segi pemerintah desa dan BPD ini hanya menguatkan mindset kekuatan tubuhnya agar tidak kategorinya pembunuh. Jadi mungkin makanya kami sangat semangat sekali tentang sampah. Saat ini yang ibu tadi bicarakan bank sampah udah jalan. Mengembangkan desa yang dimiliki kewenangan sejak dia dilantik, kewenangan memelekat. Yang kedua, kewenangan kepala desa diberikan oleh amanat peraturan desa. Ada yang dua ya, tapi amanat peraturan desa itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang desa. Nah, terkait apakah semua aktivitas desa itu harus sepengetahuan dan seizin Pak Kades? Iya, karena dia sebagai pimpinan desa. Nah, hal-hal suka dan tidak suka itu bagian daripada hal-hal kecil lah ya di dalam persoalan desa. Selaku sekretaris desa Karangan dan juga selaku sekretaris dari tim perancang peraturan desa Karangan. Baik, di sini Bapak khususnya para pemateri seluruh, di sini kami mengharapkan sedikit verifikasi atau petunjuk dari apa yang telah kami buat. Itu yang kami berikan dengan Bapak adalah peraturan desa tentang kewenangan lokal desa dan kewenangan lokal berskala desa. Itu yang kami berikan dengan Bapak, dan di belakang Bapak Ibu sekalian itu ada peraturan desa mengenai pengelolaan sampah, sebuah rancangan yang telah kami susun. Insya Allah juga mohon diverifikasi. Di sini kami membuat ini berdasarkan peraturan wali kota nomor 98 tahun 2020. Sudah berbentuk seperti naskah. Iya, itu mungkin dari mereka ini Pak. Namanya kan peraturan desa, bisa nomor bukan dari kepala desa. Itu. Oke, yang pertama itu bersatu itu ketentuan umum itu dalam peraturan ya, karena nanti kita nggak jelas hak dan kewajiban siapa dulu yang dikasih hak dan kewajiban nih. Si pengelolanya dulu, itu yang penyelenggaraannya dulu. Nah, itu dari saya salah. Nah, di sini kan tidak ada kewenangan kepala desa. Iya. Harusnya harus ada undang-undang kepala desa, undang-undang pemerintah desa.
Jadi kalau tidak masuk undang-undang kewenangan Pak Kades tidak bisa berbuat. Bukan karena undang-undang nomor 2015. Ada. Yang ada wajib. Sama begini ya, seketika gubernur bupati itu membuat peraturan daerah, dia harus memasukkan undang-undang terjadinya pemerintah kabupaten kota dan undang-undang nomor 23 tahun 2014. Di situ kan mengatur kewenangan gubernur dan bupati. Di sini tidak mengatur. Seketika Pak Kades mau mengambil kewenangan ini, nggak ada undang-undang yang mengatakan di dalam undang-undang ini memberi kewenangan Pak Kades karena tidak masuk undang-undang desa. Ada di tahun 2014. Pesan dan kesan pada hari ini, terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda atas materi yang telah diberikan, kemudian juga yang telah membantu kami juga membentuk daripada susunan draft Perdes dan beberapa kesalahan mungkin dapat kami perbaiki, dan kemudahan ke depannya Desa Karangan dapat melahirkan produk-produk hukum berupa Perdes dan juga Perkades. Depannya akan berguna bagi kemajuan Desa Karangan, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hati Stipada Jaya, Jaya, Jaya. Oke, untuk hari ini penyuluhan hukum di Desa Karangan luar biasa, sambutan dari Kepala Desa luar biasa, dan semoga materi yang diberikan oleh narasumber dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang bermanfaat bagi warga Desa Karangan, Prabu Muli. Stipada Jaya, Jaya, Assalamualaikum Jaya. warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari masyarakat Desa Karangan, Kecamatan Rambang, Kapak Tengah, Kota Prabu Muli, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dari Stipada. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat bagi kami dan kami lebih termotivasi lagi ke depannya dalam membangun desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, hari ini kami melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Karangan sebagai wujud dari pengaplikasian dari ilmu kami yang dapatkan dari kampus. Dari sini kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan, yaitu bagaimana cara kita mengoptimalisasikan pendapatan desa, kemudian membuat peraturan desa yang akhirnya nanti akan bermuara kepada peraturan kepala desa. Jadi kegiatan sangat bermanfaat. Demikian, Stipada Jaya, Jaya, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari peserta penyuluhan hukum. Acara hari ini berjalan dengan lancar dan antusias dari masyarakat Desa Karangan. Sangat baik responnya, juga sungguh luar biasa, menyambut kita dengan luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Karangan Deden Kurniawan mengucapkan terima kasih kepada Stipada atas materi yang telah diberikan pada kegiatan hari ini, penyuluhan hukum yang nantinya akan kami terapkan di desa. Di sini ilmunya sangat banyak sekali kami dapatkan, dari perancangan Perdes sampai Perkades, dan juga celah-celah untuk menghasilkan PAD desa yang lebih baik dan meningkatkan potensi-potensi yang ada di Desa Karangan. Kemudian yang kedua juga harapannya semoga desa kami ini menjadi desa yang mandiri, nantinya menjadi desa yang mandiri dengan PAD yang cukup memuaskan daripada kegiatan hari ini, dan lancar karena PAD desa akan meningkat kalau adanya produk-produk hukum yang jelas dan baik, seperti itu. Saja yang kami sampaikan. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.